Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Bapak, Bu Ibu, saudara-saudari sekalian serta anak-anakku sekalian. Hadhihi lailah lailatul salisah min hadha asy-syahr al-mubarak, syahrul Ramadan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala أن يديم علينا جميعا التوفيق والسداد. Baik. Pertemuan hari ini pertemuan yang ketiga dari beberapa poin dari ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat puasa. Pada pertemuan yang kemarin sudah kita sebutkan beberapa nikmat dari nikmat-nikmat bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu semuanya nikmat, bukan beban. Maka pertemuan ini adalah hal yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun." Jadi ayat puasa dimulai dengan tujuan takwa dan juga diakhiri dengan tujuan takwa, la'allakum tattaqun, dan ditutup dengan la'allahum yattaqun. Maka ini menunjukkan bahwa puasa dari awal sampai akhir adalah bagian dari ketakwaan. Dan di antara nikmat puasa kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum." Dibolehkan bagi kalian, dihalalkan bagi kalian pada malam hari ar-rafasu ila nisaikum. Boleh kalian bergaul hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan. Ini adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Karena dahulu ketika orang puasa, ketika dia tertidur, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum dan berhubungan suami istri sampai esok harinya. Jadi seakan-akan puasa itu disambung. Maka itu memberatkan. Makanya Allah mengatakan, "Alimallahu annakum tahtanuna anfusakum." Itu mengkhianati diri-diri kalian. Karena kalian butuh
untuk makan dan minum dan berhubungan suami istri. Dan ini adalah nikmat yang besar. Karena manusia dikaruniai oleh Allah karakter, kalau sudah makan dan minum, sudah kenyang, dia mau lagi sama istri. Jadi menghilangkan anggapan bahwa puasa itu membatasi hubungan suami istri. Tidak. Puasa itu tidak membatasi hubungan suami istri. Makanya dikatakan puasa itu ayyama ma'dudat. Waktunya tertentu hanya di siang hari. Tidak berlaku di malam hari. Ini kan nikmat dan kemudahan yang luar biasa. Sampai kemudian ayat yang terkait dengan hubungan suami istri diselipkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling halus. Dibahasakan suami istri itu seperti pakaian. Ya. Pakaian yang paling lengkap. Kalian pakaian bagi istri, istri pakaian bagi kalian. Manusia tidak pernah merasa nyaman kecuali orang yang sudah keluar dari fitrahnya. Seperti sekarang ada manusia yang mau kembali telanjang. Tapi kalau manusia yang normal, dia tidak merasa nyaman kalau tidak berpakaian. Bagaimanapun gagahnya dia, bagaimanapun cantiknya dia, bahkan semakin gagah kalau dia berpakaian. Ya, bahkan banyak manusia kurang gagah, tapi ketika berpakaian tambah gagah, tambah cantik, tambah menarik. Jadi makanya bahasakan oleh Al-Quran, istri itu tidaklah nyaman, perempuan ya, tidaklah cantik, tidaklah menarik kecuali ada suaminya. Karena kalau tidak ada suaminya, menarik bagi semua orang. Karena tidak ada yang punya, masih dimiliki oleh bapaknya saja. Bapaknya pun terbatas sebagai anak saja. Tapi dia akan menarik dan bisa berpenampilan semaksimal mungkin ketika ada suaminya. Karena itu munculnya kerusakan yang banyak ketika banyak perempuan bergaya, berpenampilan cantik bukan untuk suaminya. Padahal dia adalah pakaian untuk suaminya. Dia pakai untuk orang lain. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Dan ini diturunkan, diatur justru terkait dengan ibadah puasa. Ya demikian juga sebaliknya laki-laki. Nah, makanya Allah memaafkan. Fataballahu fataba alaikum. Allah maafkan apa yang sudah terjadi. Wa afa'ankum, dan dihapuskan. Jadi bukan sekadar dimaafkan, tapi dihapuskan apa yang telah terjadi. Karena itu jamaah sekalian, Ramadan
adalah madrasah ya, pendidikan yang terbaik, termasuk pendidikan keluarga. Makan sahur bersama, berbuka bersama, dan segala aktivitas yang lain. Itu jarang bisa terjadi, dan kalaupun terjadi tidak akan senyaman, senikmat di bulan Ramadan. Nah, makanya Allah ulangi, fal'ana bashiruhunna. Sekarang gaulilah istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang Allah takdirkan bagi kalian. Karena itu hubungan suami istri yang terbaik itu hubungan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kenapa bisa demikian? Karena di bulan Ramadan orang maksimal ibadah. Siang ibadah, malam ibadah. Dan di Allah selipkan ibadah yang terkait dengan hubungan suami istri. Jadi berhubungan suami istri itu adalah ibadah. Dan puncaknya ibadah itu di bulan Ramadan. Makanya Allah perintahkan, wabtaghu ma kataballahu lakum. Kan itu diharapkan di bulan Ramadan kalau Allah takdirkan bisa menghasilkan anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Kan bagus kalau orang berhubungan suami istri ingat puasa. Daripada ingat utangku, ingat bisnisku, ingat ini, akhirnya anaknya nanti itu yang diingat. Ya, paling nikmat orang berhubungan suami istri ingat, saya baru membaca 1 juz. Artinya apa yang diingat itu selalu terkait dengan ibadah kepada Allah. Maka dia juga berharap bahwa ibadah yang dia lakukan, walaupun itu dalam bentuk hubungan suami istri, juga menghasilkan keturunan yang saleh dan salehat. Ini bagi yang sudah besar dan sudah berkeluarga. Baik. Jadi Allah memberi kesempatan. Tapi karena ini bulan Ramadan, kemudian Allah batasi lagi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Karena diharapkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hubungan itu dijauhi lagi kembali. Fokus untuk ibadah. Apalagi yang iktikaf, diharamkan berhubungan suami istri. Artinya kalau berhubungan boleh, tapi iktikafnya batal. Ya. Karena di situ adalah puncak dari ibadah. Puncak dari ibadah. Nah, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasannya Allah. Jangan kalian mendekatinya, artinya jangan kalian melanggar. Ya. Jadi walaupun boleh berhubungan, tapi kemudian Allah juga ingatkan, kulu washrabu ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Maka waktu makan dan minum pun juga dibatasi. Jadi puasa dibatasi dari maghrib, dari subuh sampai maghrib. Kemudian boleh makan dan minum setelah itu sampai
hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal fajr. Khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr, sampai waktu subuh. Jadi orang boleh bergaul suami istri seperti bolehnya makan dan minum setelah maghrib sampai subuh. Itu waktunya. Ya. Walaupun jangan dilupakan ibadah. Jadi di sela-sela ibadah orang boleh bergaul suami istri. Setelah bergaul bangun, bisa lagi mandi, membaca Al-Quran, sahur, istighfar, dan seterusnya. Ini kan nikmat di atas nikmat. Yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Walaupun ingin melakukannya tidak sama di bulan Ramadan. Ya, karena itu jamaah sekalian, ini adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Hendaknya seorang muslim ya senantiasa bersyukur kepada Allah dan menjadikan nikmat-nikmat itu untuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa berhubungan dengan Allah, bertakwa hubungannya dengan sesama makhluk, bertakwa dalam keluarganya, dan bertakwa dalam segala hal. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, saya kira itu saja. Ya. Beberapa hal yang terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan bulan puasa, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassadad, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.